Oke, anak-anak. Sebagai contoh satu ya, di situ misalnya Pak Guru memilih anggota keluarga ayah. Apa hak seorang ayah itu dalam keluarga? Salah satunya misalkan dihormati oleh anggota keluarganya. Siapa saja? Ya oleh ibunya, oleh putra-putrinya. Jadi itu merupakan hak dari seorang ayah mendapatkan atau dihormati oleh anggota keluarga yang lain. Kemudian kewajibannya apa? Pastinya mungkin kalian gak usah tanya ayah dan ibu, udah tahu ya, yaitu mencari nafkah. Betul sekali. Kemudian tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya misalnya melindungi anggota keluarga. Ya kan? Mungkin ada hal yang membahayakan atau apa. Lalu tugas seorang ayah adalah melindungi, memberikan rasa aman pada anggota keluarganya. Oke ya. Gitu. Oke, lanjut anak-anak. Masih pada buku siswa. Nanti kalian lanjut ke halaman 85. Ya kan? Halaman 85 anak-anak. Maaf saya ralat halaman 85 betul ya. Di situ ada pembelajaran 6 ya kan? Di situ ada gambar ya kan? Saya bacakan sekilas ya satu paragraf itu. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah dan seterusnya. Ya kan? Itu pengantarnya. Kemudian bacaannya yang berjudul mengambil keputusan dengan musyawarah. Ya kan? Coba sambil Pak Guru berikan sisipan materi bahasa ya, meskipun ini PKN. Judul posisi di tengah atas tanpa ada tanda baca titik setelahnya. Kemudian setiap kata diawali dengan huruf kapital. Mengambil, M-nya besar. Keputusan, K-nya besar. Musyawarah, M-nya besar. Kenapa dengannya kecil? Karena dengan itu hanya sebagai kata sambung saja. Jadi tetap hurufnya kecil. Begitu ya. Silakan nanti dibaca dengan baik teksnya. Oke, kemudian tugasnya apa? Tugasnya nanti adalah kalian meringkas ya, meringkas dari teks ini. Tidak usah banyak-banyak ya. Jadi diringkas saja. Saya kira meringkas kalian sudah pernah kan mendapatkan materi meringkas dari kelas 4 dulu. Oke. Sedikit Pak Guru kembali ke depan tadi yang PKN. Untuk yang mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 64 itu tidak usah ikut nanti dikirimkan ke Pak Guru. Cukup kalian sudah mengerjakan di rumah. Jadi yang itu tidak usah ikut dikirimkan nanti atau difoto seperti nanti ada petunjuknya ya yang dikirimkan yang mana saja. Yang jelas PKN tadi dari buku siswa ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas, yaitu yang pertama tadi ini. Oke ya, tabel. Kemudian yang terakhir tadi meringkas. Begitu ya anak-anak. Oke, tetap semangat. Kita lanjut nanti pada buku pendamping. Pada buku pendamping nanti bisa kalian lihat tema 1 mestinya, subtema 2, halaman 31. Ya kan? Nanti kalian akan mendapati suatu teks bacaan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nanti silakan dibaca teksnya, terus nanti ada tabel di situ. Ada lingkungan, antara lain contohnya sekolah, rumah, kemudian masyarakat, begitu ya. Terus dibaca, kemudian nanti ada hal yang atau poin yang penting juga mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Ya kan? Ada bacaan di situ, asal dari kata Pancasila dari bahasa Sanskerta, ya kan? Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Ya kan? Silakan nanti dibaca.
Kemudian yang nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara. Kurang jelas ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Kemudian 4, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di situ diuraikan ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ada contoh-contohnya. Sikap apa itu? Misalkan selalu tertib dalam menjalankan ibadah. 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menolong teman yang sedang kesusahan. 3, nilai persatuan Indonesia. Contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nomor 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya berlaku adil kepada siapapun. Oke anak-anak, untuk yang dari buku pendamping seperti biasa, nanti kerjakan untuk yang Romawi 1 pilihan ganda, ada 10 kalau tidak salah. Kemudian lanjut ke Romawi 2 menjodohkan. Kemudian yang Romawi 3 yaitu jawaban singkat, ya, ada 10 soal. Oke, sekaligus penilaian untuk yang dari buku pendamping adalah jumlah soal benar dikali 4. Contoh misalkan ada 25 soal ya tadi, berarti untuk nilainya 25 kali 4 sama dengan 100. Oke ya, silakan nanti dikoreksi, mungkin seperti yang sebelumnya saya kasih kunci dikoreksi, tapi tolong tetap jujur, teliti ya, karena nanti setelah dikumpulkan akan Pak Guru koreksi ulang untuk nilainya tadi. Begitu anak-anak. Oke, sampai di sini dulu saya cukupkan sekian. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.